Tapi buat papi mami waktu itu dia bilang, mendingan kamu kerja sama orang dulu deh dibandingin kamu buka usaha. Kamu pasti belum bisa bahasa Indonesianya kayak resilience. Pada saat kamu merasa demotivasi, kamu pasti pikirnya cuma gue nggak cocok nih jadi entrepreneur. Aduh, ketakutannya tuh luar biasa. Apalagi waktu saya mulainya di Toronto, yang dimana rentalnya aja untuk sewa ruko 1 bulan itu 100 juta. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi bersama saya, Katrini Natisa Rasia dari LSPR Faculty of Business yang selalu ditemani dengan rekan dari SWA Media. Saya Vicky Rahman, redaktur majalah SWA, bagian dari SWA Media Group. Seperti biasa, Sobat Biskom, kita pada episode kali ini, Miss Catherine, akan menghadirkan wirausaha yang inspiratif. Ya. Yang kabarnya terbang dulu, menjadi pramugari, terus sempat kerja di luar negeri, bikin restoran. Nah, restorannya enak dingin kali ini. Iya, cocok banget, udara lagi dingin nih. Udah dingin terus. Siapa nih nama tamu kita? Tapi sebelum kita kenalkan tamu kita di episode kali ini, kita jangan lupa like, subscribe dan komen kanal Biskom ini, karena ini akan membantu kami untuk terus mengembangkan episode-episode yang inspiratif. Silakan Miss Catherine. Oke, so hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang pulang pergi jauh loh gitu. Sebenarnya kita beruntung sekali bisa ketemu hari ini di Jakarta. Bersama kita hari ini Paula Renata. Welcome to our podcast. Hi, how are you? Apa kabar? Baik. Selamat tahun baru, jangan lupa ya. Gitu, ya. Semangat baru. So, Happy New Year dan juga segera menyambut Chinese New Year juga. Nah, siapa Paula ini? Nah, ini nih ceritanya tuh menarik gitu. Sempet lewat tuh di di explore gitu. Ada suatu kisah yang inspiratif dari pramugari kemudian mencoba menjadi entrepreneur di bidang kuliner gitu. Tapi kulinernya jauh, Mas. Jauh apanya nih? Kanada, benar ya? Di Toronto, Kanada gitu, Sobat Biskom. Nah, terus kemudian merambah membangun kembali bisnis di Indonesia, tepatnya di PIK Jakarta Utara. Ya, oke. So, kita mau ngobrol nih gitu. Tadi kan Mas Vicky bilang dari terbang kemudian menuju ke itu suatu perjalanan yang panjang gitu. Boleh nggak sih secara singkat diceritain gitu setelah dari pramugari kemudian memantapkan diri sampai saat ini ya sebagai entrepreneur itu gimana sih ceritanya, Paula? Jadi dulunya saya pernah terbang selama kurang lebih 5 tahun menjadi pramugari. Tapi boleh dibilang keluarga saya itu adalah keluarga entrepreneur. Jadi dari kecil, mami, papi kita punya toko dan saya ingat banget di kepala saya setiap kali selesai sekolah, biasanya malam-malam saya disuruh jaga toko, suruh jagain lacinya. Jadi kalau orang bayar duitnya diambil. Kasir. Ya, jadi kasir ya. Tapi waktu itu benar-benar nggak kepikiran apa sih entrepreneur. Sama sekali namanya anak kecil cuma disuruh terima duit, masukin, kembaliin, cuma disuruh jaga jadi kasir doang. Tapi saya tahu gitu loh, di hati kecil saya pengen banget seperti orang tua saya gitu. Dua-duanya seorang entrepreneur, dia punya usaha sendiri gitu. Jadi pada saat saya kerja sama orang, sebenarnya itu bagus banget. Karena kamu belajar yang namanya bersosialisasi dengan orang. Karena apabila kamu dari lulus sekolah, tiba-tiba kamu jadi entrepreneur, banyak juga yang seperti itu. Tapi buat papi mami waktu itu dia bilang, mendingan kamu kerja sama orang dulu deh dibandingin kamu buka usaha. Kamu pasti belum bisa bahasa Indonesianya kayak resilience. Pada saat kamu merasa demotivasi, kamu pasti pikirnya cuma gue nggak cocok nih jadi entrepreneur. Jadi di saat itu papi mami cuma bilang udah deh kerja dulu, cari duit dulu di luar, tahu rasanya susah itu seperti apa. Jadi pada saat waktu itu
saya kerja, punya experience, jadi pramugari, kumpulin uang juga ya, namanya buka usaha kan butuh duit sendiri ya. Dan kebetulan orang tua saya bukan tipikal yang kayak, oke, kamu buka usaha apa? Papi mami modalin. Bukan yang tipikal seperti itu. Jadi saya berpikir waktu itu, pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang lumayan, yang bisa saya save, yang bisa saya simpan untuk buka usaha. Waktu itu adalah jadi pramugari. Jadi entrepreneur itu sebenarnya ada bakat dari orang tua, tapi nggak semudah yang kita pikirkan yang hanya banyak anak-anak sekarang gitu yang dapat modal dari orang tua. Itu kadang saya suka bilang kayak, aduh beruntung banget sih. Gunakan sebaik-baiknya gitu kan ya. Tapi buat saya apa yang udah saya achieve hari ini itu membuat malah orang tua saya itu bangga gitu. Anak saya itu bisa sukses bukan karena saya, bukan karena mami, bukan karena papi, tapi benar-benar mereka itu berjuang sendiri, itu sih. Jadi apa yang mendorong saya meninggalkan dunia karir penerbangan untuk menjadi entrepreneur? Apa ya? Maksudnya semoga udah menjawab apa yang tadi saya sampaikan. Nah, waktu memutuskan itu ada nggak sih keraguan-raguan? Aku bakal enjoy nggak ya? Atau ada nggak sih ketakutan? Kira-kira ini sukses nggak ya? Kalau enggak gimana? Aduh, ketakutannya tuh luar biasa. Apalagi waktu saya mulainya di Toronto, yang dimana rentalnya aja untuk sewa ruko 1 bulan itu 100 juta. Yang dimana labornya itu, saya akhirnya buka di Indonesia, saya tahu sendiri. Saya punya 7 karyawan, itu kayak 4 minggunya 1 orang gitu. 4 minggunya 1 orang gitu tentunya. Jadi waktu itu saya cuma berpikir bahwa saya harus kerja sendiri, saya harus kerja keras, saya harus jangan pernah merasa demotivasi, itu yang paling penting. Demotivasi pasti ada, tapi gimana caranya kamu bangkit lagi, itu yang paling penting, mindset kamu. Jadi waktu itu saya benar-benar pernah satu hari saya saking nggak kuat gitu, saya telepon mami, saya bilang, mami aku nggak tahu harus kayak gimana, dan berusaha waktu itu sangat setegar-tegar mungkin, tapi mami bilang, kamu nggak apa-apa, nangisin, keluarin semuanya, daripada kamu tekan sendiri, yang ada kamu stres, kamu gila. Waktu itu di awal-awal bisnis itu sepi, karena di Toronto itu weathernya tuh ekstrim. Kalau misalnya lagi dinginnya tuh sampai bisa minus 30, minus 20. Orang kalau udah minus 20, minus 30, mereka tuh gak mau keluar gitu. Apalagi untuk bisnis baru. Bener-bener, saya ingat banget di awal-awal. Saya tuh saking sedihnya gitu. Gini, waktu itu saya udah berpikir bahwa gimana pun saya gak akan quit. Jadi saya bilang, mau improvement sedikit pun, 1 atau 2, saya akan syukuri. Karena di situ kamu bisa mengukur bahwa kamu ada grow di bisnis kamu. Saya setiap hari saya hitungin berapa orang yang beli di restoran. Jadi saya selama 3 bulan di awal itu saya ingat banget ada satu hari saya cuma jualan 8 mangkok. Dan saya waktu achieve 30 mangkok, saya nggak tahu. Saya benar-benar kayak happy-nya minta ampun. Yang buat orang mungkin kayak cuma 30 mangkok aja senang banget gitu. Tapi waktu itu saya cuma berusaha belajar untuk bersyukur untuk setiap pertumbuhan di dalam bisnis tersebut gitu. Jadi kalau ditanya susah atau enggak, susah banget. Tapi untuk saya bisa berdiri sampai saat ini, buat saya sudah melalui yang namanya kayak roller coaster. Sometimes kamu di atas, sometimes kamu di bawah. Even untuk saat ini saya berpikir bahwa setelah saya buka usaha selama kurang lebih 2 tahun, saya tidak akan pernah yang namanya sales saya sampai turun di sini. Tapi ternyata namanya bisnis, sometimes itu bisa di bawah, yang dimana kamu berpikir bahwa, wow, saya udah punya yang namanya pelanggan tetap, tapi kenapa bisa sampai di situ gitu. Tapi saya belajar bahwa, Paula, ingat, bisnis itu bukan hanya 1 hari. Bisnis itu adalah 1 tahun. Kamu lihat dalam 1 tahun itu bisnis kamu growth atau enggak, naik atau enggak. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya mau buka bisnis gitu, yang kamu lihat itu bukan hanya 1 hari, 2 hari atau 1 minggu, tapi
tapi kamu harus lihat growth kamu itu dalam 1 tahun. Sustainability-nya itu lebih penting. Kayaknya Sobat Biskom nih penasaran nih, kenapa di Toronto? Terus apa nama bisnisnya? Megumi, ingat ya Sobat Biskom, Megumi Maze Soba. Jadi kalau kalian yang ada di sini lagi main ke PIK, jangan lupa mampir. Nah, si resep dan semuanya ini by Paula. Belajar sendiri. Mengeksplor sendiri. Jadi sebenarnya waktu saya jadi pramugari itu, karena base saya di Bali, saya tuh bisa ke Jepang 5-6 kali 1 bulan. Jadi nggak tahu kenapa saya cinta aja dengan yang namanya makanan Jepang, dengan culture-nya gitu, yang dimana mereka itu benar-benar taat dengan peraturan gitu. Makanannya tuh sesimpel itu, tapi tuh enak banget gitu loh. Dan waktu itu saya nggak berpikir buka restoran, kan terlalu jauh ya dari tahun 2012 sampai akhirnya saya buka pertama kali di tahun 2022-23 gitu. Saya bilang gitu loh, kenapa saya pilih ramen? Karena kembali lagi di luar negeri labor itu adalah yang paling mahal. Biayanya. Jadi saya berpikir bahwa gimana saya buka restoran yang saya bisa urus sendiri. Waktu itu sempat teman bilang, lo orang Indonesia, kenapa gak buka masakan Indonesia? Saya bilang, saya basicnya bukan chef. Dan satu lagi, Indonesian food itu ingredientsnya tuh banyak banget. Rempah-rempahnya ya. Dan rempah-rempah itu tuh mahal sekali di luar negeri gitu. Jadi saya berpikir bahwa, waduh kalau saya buka masakan Indonesia, pertama saya pun harus punya banyak labor. Kedua, food cost saya tuh akan tinggi sekali dikarenakan ingredientsnya gitu. Dan saya tidak expert di Indonesian food gitu. Jadi saya berpikir bahwa dan waktu itu saya cuma berpikir gimana nih caranya. Saya coba nih jujur awalnya belajar dari YouTube. Awalnya belajar dari YouTube. Dan jujur pada saat kamu lihat di YouTube, orang pada saat dia bilang ini makanan enak banget. Tapi saya cobain jujur. Itu enggak seenak yang itu beneran gitu. Dan saya pada saat saya cobain gitu, saya bilang, wah kalau saya jualan kayak gini mah orang mah gak akan datang. Akhirnya saya bilang, dan saya adalah orang yang pada saat saya punya dream, pada saat saya punya cita-cita, saya selalu utarakan. Ada orang yang bilang, keep your dream until it's happening. Tapi buat saya, pada saat kamu ngomong, orang itu ingat apa yang kamu keluarkan dari mulut kamu. Jadi itu sebagai kayak semacam bukan patokan ya, kayak pada saat kamu bilang kamu pengen punya ini, pada saat kamu utarakan, universe itu akan support kamu gitu. It's manifesting. Yes, manifesting. Saya bilang gini dari awal, pada saat saya mau apa, saya make it happen. Tapi pada saat kamu simpan, orang itu nggak tahu. Orang-orang sekitar kamu tuh nggak tahu. Dan saya ingat banget, pada saat saya ngomong seperti itu, saya tuh belum punya idea bisnis itu mau dibawa kemana, mau seperti apa. Saya cuma bilang, saya mau buka restoran. Akhirnya setiap kali ketemu teman saya cuma bilang, gimana apa progresnya? Gimana progresnya? Jadi temannya kayak investor ya. Nanya. Jadi itu kayak pressure buat kamu untuk I have to make this happen. Gitu. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi cara saya adalah pada saat saya mau bilang mau buka di Indonesia, saya buka di Indonesia itu tahun kemarin di Agustus. Tapi saya udah ngomongin saya mau buka tuh dari tahun kemarin di bulan Juli. Dan sebenarnya kan lumayan panjang tuh ya. Tapi karena kamu manifesting dan kamu bilang saya mau buka di Indonesia dan itu kejadian. Jadi saya belajar ke Jepang bikin ramen dan ini buat teman-teman juga sharing gitu ya. Sekarang pada saat kamu mau buka usaha bukan berarti kamu harus belajar dari A sampai Z. I'm not a chef, tapi saya belajar, saya tahu makanan enak itu seperti apa. Kamu mau makan yang enak itu rasanya tuh harus seperti apa. Lalu saya belajar di Jepang itu cuma 7 hari. Dan menurut saya that's the best investment yang pernah saya. What did you learn selain masaknya? Ada nggak sih value apa yang Paula dapat? Saya melihat orang Jepang itu tuh benar-benar pada saat mereka saya juga banyak orang Jepang yang kerja sama saya di Toronto. Saya lihat gimana cara mereka kerja, gimana cara mereka sebagai karyawan itu seperti apa gitu, dan it's totally different. Kayak saya hari ini datang, mereka tuh akan datang yang namanya kerja, dan saya kerja dengan
anak-anak umur 21 dan 22 tahun. Kita tahu betapa pain-nya pada saat kita bekerja dengan anak umur 21 22. Tapi saya pada saat kerja dengan anak umur 21 22 di sana, saya ingat sekali waktu itu ada satu cewek yang jujur kurang performnya gitu. Saya udah kasih waktu training selama 1 bulan, tapi saya tidak melihat adanya perubahan. Lalu saya cuma bilang, I'm so sorry. Saya bilang seperti itu, kayak I'm so sorry. Kalau memang 1 minggu ke depan ini tidak ada perubahan, saya harus mencari orang lain gitu loh. Bukan karena pokoknya intinya seperti itu. Saya pernah waktu itu kejadian seperti ini juga di Indonesia. Saya kasih tahu seperti itu. Orang itu bilang apa? Yaudah Bu, saya keluar aja. Dan orang Jepang itu pada saat saya kasih seperti itu, hari Senin dia datang kerja, dia bawa catatan dia bilang gini ke segala feedbacknya ke staff saya yang memang khusus untuk training. Hari ini kamu duduk aja, kamu liatin saya kerja. Dia bilang kayak gitu. Kalau saya salah, kamu kasih tahu saya. Dia buka catatan dia, terus dia tulis, hari ini saya harus lebih baik lagi. Dia sampai tulis seperti itu di ininya dia, di note-nya dia. Dia apa-apa pakai note. Orang Jepang itu apa-apa pakai note. Terus setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia buka lagi note dia untuk pastikan ini, dan servisnya ditingkatkan lagi, dan akhirnya kita perpanjang. You can work for us kayak gitu. Jadi saya belajar dari orang Jepang bahwa hard working itu pays off. Gitu loh. Jangan berpikir bahwa pada saat kamu kerja keras, owner kamu atau senior kamu atau siapapun atasan kamu itu tidak lihat gitu loh. Walaupun mereka mungkin tidak lihat, mereka take advantage of you. Tapi itu adalah sesuatu pelajaran yang bisa kamu bawa untuk kedepannya kamu. Pada saat saya kerja di Toronto, saya tuh tidak pernah yang namanya hitung-hitungan kerja. Yang dimana orang luar negeri biasanya jam 5 selesai, udah kerjaan saya udah selesai, itu bukan saya lagi. Nggak mau di Tenggo ya? Tenggo. Tapi saya pada saat saya disuruh sesuatu untuk mengerjakan lebih, saya take that kayak pekerjaannya itu gitu loh. Akhirnya sekarang saya bisa buka usaha sendiri karena segala ekstra yang disuruh bos saya yang saya ambil. Dan buat saat itu, pada saat saya cerita sama orang lain bilang gini ke saya, bego banget sih. Jujur. Kerja ekstra gitu ya. Oh, kamu tuh bisa making duit lebih banyak gitu loh. Tapi pada saat itu, I stay with my boss. Dan setelah saya selesai sama bos itu, saya bilang, wow, I learned so much. Ini knowledge kalau saya pergi ke sekolah 4 tahun, maybe I have to pay so much money to learn about restaurant business. Tapi bos saya ini ajarin saya setiap kali ada komplain, setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada staff yang drama, setiap kali ada staff yang seperti ini, dia kasih tahu sebagai leader kamu harus seperti apa. Sampai dia bilang gini, Paula, you get a free school. Dia bilang kayak gini. Orang harus pergi ke sekolah untuk belajar itu semua. But you get it within 2 years and then you get paid. Dia bilang seperti itu. Jadi saya sekolah ramen 7 hari dan cost-nya itu jujur lebih murah dibandingin kamu daftar buat kuliah. Jujur. Jadi dan you make money dan kamu bisa grow gitu loh. Jadi I don't know, maybe satu sisi saya juga beruntung, tapi beruntung itu tanpa kerja keras, nothing. Oke, Sobat Biskom, tadi kita ngobrol Megumi artinya apa sih? Megumi artinya blessing, berkat ya. Berarti harapannya usaha ini akan mendatangkan berkat buat Paula dan juga mungkin the team, the crew dan lain-lain. Semoga nanti kedepannya makin bertumbuh gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Tapi jangan lupa untuk Sobat Biskom untuk like, subscribe, and comment supaya YouTube kita makin meriah dan mendatangkan bintang-bintang yang lebih inspiratif. Oke, see you sebentar lagi, kita akan kembali. Bingung banget deh sama owner resto ini. Udah sukses sama restorannya di Toronto, sampai jauh-jauh belajar ke Jepang. Sekarang udah buka cabang di Jakarta, tapi malah ngasih diskon dari 256.000 jadi 128.000 doang. Bisa pilih 2 mesoba atau donburi, include gyoza, 2 miso soup, 2 ice cream, terus dikasih minum sebotol gede juga lagi. Tapi kalau kalian makannya dikit, ada juga pakai cuan berdua yang diskon juga jadi cuma 90.000-an. Gue pesen yang karage mesoba, terus ini yang mie kecil. Rasa tuh creamy gurih gitu loh, cocok deh buat yang gak suka pedes. Terus gue cobain juga yang original mesoba, itu yang mie gede dan spicy. Toppingnya pakai daging cincang dan jujur gue lebih suka yang ini karena teksturnya tuh kenyal kayak bakmi karet. Rasanya tuh gurih dan pedesnya tuh lumayan nampol.
Kalau mau cobain yang original dan non spicy pun juga bisa ya. Semua itu rasa tuh gurih medok gitu loh. Gak cuman sobanya, bahkan gyoza sama es krimnya pun juga enak. Promo berlaku cuma Senin sampai Jumat ya. Kata gue buruan cobain sih. Ini nih Megumi Mesoba, Pantai Indah Kapuk. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Baik Sobat Biskom, kembali lagi dengan Paula Renata dan Miss Catherine. Kita tadi di tengah-tengah pengen ngobrolin cara Paula mengembangkan restoran ini ya. Iya. Nah itu gimana? Soalnya kan mie ramen Jepang itu relatif banyak lah ya di Jakarta. Iya, iya. Maksudnya Pilihannya apa sih banyak. unique selling propositionnya gitu ya? Jadi seperti yang teman-teman tahu, saya bukannya pertama kali di Toronto, Kanada. Ya. Pada saat itu restoran kuah ramen itu banyak banget. Apalagi kita winternya panjang banget. Jadi orang tuh selalu craving buat kuah ramen. Nah, tapi di Jepang itu ada yang namanya seasonal. Seasonal itu adalah banyak restoran-restoran Jepang mereka akan keluarin yang namanya dry ramen. Yang dimana itu gampang banget diseruput gitu. Jadi mereka nggak panas-panas dan banyak hal gitu. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa, waduh, kalau saya jualan kuah juga, apa bedanya saya sama yang lain gitu. Karena orang Jepang tuh di luar negeri tuh banyak banget, apalagi di Toronto dan Vancouver gitu. Jadi mereka itu benar-benar emang enak banget gitu, big chain gitu. Dan saya adalah pemain baru dan saya harus keluar nih produk yang benar-benar unik, yang benar-benar orang tuh nggak ada di mana-mana. Akhirnya setelah saya melakukan research, saya juga sempat balik ke Indonesia untuk melakukan yang namanya research ya, gitu. Karena Indonesia itu F&B itu berkembangnya biasa gitu. Akhirnya saya research, saya keluar negeri, saya lihat-lihat dan lain hal. Akhirnya saya berpikir bahwa oke, saya kayaknya pengen jualannya dry ramen. Tapi ada yang jualan dry ramen, iya, tapi mereka nggak dipermanenin menu gitu. Jadi mereka itu benar-benar seasonal gitu loh. Dan saya melihat market yang dimana banyak orang yang yang enjoy makan ramen tapi nggak dimakan kuahnya, nggak diseruput kuahnya. Padahal kuah ramen itu adalah hard worknya itu chef. Noodle-nya mah biasa aja, tapi kuahnya itu yang buat spesial gitu. Tapi saya setiap kali makan di sana, saya jadi pada saat saya sebelum buka, saya tuh nongkrong di tempat ramen. Saya liatin, gila, ini orang kuahnya kagak diseruput, kagak di. Padahal rempah-rempahnya di situ ya. Iya, itu 10 jam, 24 jam dia making kuah gitu. Akhirnya saya bilang, nah saya punya nih marketnya, saya bilang gitu. Terus di sana itu satu lagi, pada saat mereka bilang makanan ini pedas, beneran itu nggak serius pedasnya. Dan kita orang Indonesia makan pedas itu kayak di mana aja pedas gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, saya harus jualan mie kering yang pedasnya serius. Jadi saya udah tahu di marketnya saya gitu kan. Saya akan aim orang-orang yang suka makan cabe dan mereka nggak bisa dapetin yang serius pedas itu kayak gimana. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau jualannya seperti itu. Dan satu lagi, ramen rata-rata kalau orang jualan selalu either pork chashu atau chicken chashu. Antara dua itu aja. Nggak pernah tuh yang namanya yang lain. Tapi saya pengen buat yang lain. Apa aja nih berarti? Saya bikin yang namanya unagi. Saya bikin pakai salmon. Saya bikin pakai
vegetarian, mushroom. Saya pakai yang namanya shrimp, tempura. Jarang sekali kan yang jadi namanya. toppingnya bisa Toppingnya milih itu benar-benar ya. yang benar-benar, karena banyak juga orang yang nggak suka pork Atau chicken. atau Atau chicken. chicken. Mereka lebih suka yang fried. Apalagi orang Indonesia, kita ngomong orang Indonesia ya. Kalau nggak goreng, saya nggak makan. Akhirnya, tapi waktu itu saya berpikir bahwa saya bawa konsep ini adalah dari pemikiran saya orang Indonesia, the way we like to eat gitu. Akhirnya pada saat saya bawa di sana gitu, jujur saya nggak bohong. Pertama kali saya buka, we are dry ramen. Customer itu keluar loh. Bener-bener kayak, dry ramen? Apa sih gitu? Gak tanya apa sih, langsung, okay, I'm looking for soup ramen. Kayak gitu. Tapi saya waktu itu gak nyerah, saya berpikir bahwa at least give us a try and I will make sure that you will stay. Waktu itu. Akhirnya dengan pemahaman, saya ingat banget di awal-awal, setiap kali customer duduk, saya tuh ngejelasin kayak lagi jualan produk, presentasi gitu ya. Lagi prospek ya. Beneran kayak we are dry ramen, you have a choice of bisa kamu punya pilihan noodle ini. Jadi panjang banget dan customer kayak wow gitu kan. Akhirnya selama 6 bulan saya melakukan itu dan akhirnya kita punya yang namanya customer regular. Dan saya tidak melakukan cerita itu lagi karena waktu itu kita benar-benar beruntung sekali. Salah satu media terbesar di Toronto itu reach out to us untuk yang namanya publikasi kita. Itu yang kalau kamu panggil kamu harus bayar 150 juta loh. Tapi dia benar-benar datang review dan saat itu setelah 5 bulan itu sales kita naik kayak 50%. Habis itu saya udah nggak perlu jelasin lagi ke orang tentang ramen itu. How they describe rasanya? Rasanya dia bilang rasa makanannya. Dia bilang rasanya itu sangat medok ya. Tapi mereka nggak apa-apa ya? Mereka nggak apa-apa. Mereka tuh kayak kaget sebenarnya kayak hal yang baru ya. Hal yang baru gitu. Sedangkan banyak jujur makanan luar negeri itu lebih cenderung bland. Karena mereka itu mereka itu aware yang namanya jahatnya MSG, vegan, preservatif gitu. Dan mereka itu banyak banget yang namanya health concern dan alergi. Saya tahu alergi yang aneh-aneh itu dari sana. Saya nggak pernah tuh yang tahu namanya orang alergi sama sesame, peanuts, gluten. Saya belajar semuanya di sana. Jadi jujur konsep kita unik di awal-awal, makanya media tersebut tertarik untuk mempublikasi kita. Dan sejak saat itu kita grow very significant dari sejak mereka datang untuk ini. Berarti awareness orang-orang di sekitar udah dapat. Berarti sekarang PR-nya adalah menjaga. Kan tadi ya kita setuju ya, bisnis itu memang susah ngebangunnya, tapi lebih susah mempertahankannya. Nah, apa sih tipsnya atau apa sih usaha yang secara konsisten Paula lakukan supaya Megumi ini tetap stay cakep? Pertama, always look for improvement. You still have a lot of room for improvement. Setiap hari pada saat saya surfing, pada saat saya melihat customer itu makannya nggak habis, saya tanya kenapa. Saya tanya kenapa. Lalu setiap kali customer kasih kita feedback, we take it seriously. From review, from customer kasih tahu kita langsung, itu benar-benar kita take seriously. Dengan belajar YouTube, sharing sesama entrepreneurs yang sudah di restoran bisnis sudah lama, itu juga input juga kita ambil. Jadi, dan satu lagi sih, briefing staff itu benar-benar very important untuk kasih mereka pemahaman tentang what is customer service. Saya belajar juga tentang customer service dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Di luar negeri jujur, customer is not a king. Karena gini loh, kalian harus fokus terhadap customer yang memang suka makanan kamu. Pada saat customer yang memang merasa bahwa this is not my preference, this is not what I like, you don't need to focus terhadap 5% atau 10% orang tersebut. Because you just waste your energy. Why you don't appreciate orang-orang yang memang mensupport dan suka makanan kamu? Itu yang aku belajar. Fokus ke situ. Itu yang saya belajar gitu. Makanya sekarang banyak bisnis event di Indonesia. Dia punya F&B restoran, dia hanya fokus terhadap satu produk, but they will make sure
produk itu excellent. Jadi sometimes nggak perlu sampai terlalu broad. Kamu cuma perlu fokus terhadap apa yang menjadi strength-nya kamu. Itu bisa buat kamu menjadi orang yang sangat successful. Ya, berarti bisa disimpulkan quality, rasa, sama customer service nih. Itu penting banget sih ya, karena kan ini service. Pengembangan menu ya tadi ya? Ya, pengembangan menu pastinya. Jadi satu lagi ini yang aku belajar. Pada saat kamu buka usaha, nggak apa-apa menu kamu kecil, but you just make sure everything is good, everything is perfect. Pada saat kamu sudah bisa running 5 menu, contohnya ini adalah secara smoothly, you can start working on your menu development. Karena pada saat kamu punya 30 menu di awal, kamu jadi bingung. Terlalu Dan luas ya. Biasanya kalau udah seperti itu, mungkin hanya 5 yang stood out, kayak yang sangat ini, tapi sisanya itu enggak. Yang berarti itu berpengaruh terhadap food cost kamu dan juga penyimpanan. Itu sih. Makanya kita di Megumi, menu kita tuh sangat kecil. Tapi kita cuma pastiin apa yang kita jual di situ adalah yang memang we are good at it. Gitu sih. Miss Katie, aku penasaran loh, atau Sobat Biskom juga penasaran. Kalau ke Megumi itu signature-nya selain dry ramen apa ya? Sampai saat ada ini. lagi nggak menu lainnya selain yang itu? Signature-nya gitu. Oke. Untuk Indonesia sendiri, pada saat saya bilang sama tim, saya cuma mau jualan dry ramen, dia bilang nggak bisa. Kenapa? Orang Indonesia suka kuah. Oke. Kamu lihat aja, bakso, soto, Semuanya semuanya ada kuah. Kamu nggak bisa kalau di sini jualannya cuma dry ramen. Akhirnya tahun kemarin, waktu saya ke Jepang, karena saya udah tahu saya mau buka di Indonesia, saya ambil lagi yang memang benar-benar specialized. Saya cuma mau belajar kuah di sini. Karena waktu saya belajar itu saya udah lupa. Akhirnya saya bilang, saya harus update knowledge lagi. Akhirnya pada saat saya ke sana, saya sekolah lagi 2 hari. Cuma benar-benar specialized untuk gimana nih cara bikin supnya. Jadi dari situ saya bikin sup, dan jujur pada saat customer datang ke Megumi di sini, mereka bilang sup kita itu benar-benar pure kaldu, benar-benar pure chicken. Even kamu nggak pakai MSG atau garam aja, itu tahu ya kaldu itu kan udah biasa. Itu tuh udah enak banget gitu. Jadi pada saat customer makan, saya tahu ini asli kaldu, bukan powder. Dan kentalnya kita itu kental karena kita menggunakan ingredients yang banyak, kita bikin very little. Jadi kan semuanya benar-benar kental dan bukan cair gitu kan. Karena kalau misalnya kalau kamu mau murah, you have to put more water, jadi dilute gitu loh. Tapi kita benar-benar make sure itu kental. Sampai satu hari ada customer bilang, "Ci, kamu nggak sayang? Kenapa? Ini tuh kental banget gitu." Maksudnya kental terlalu royal. Iya banyak. Terlalu royal banget yang jual nih. Terus aku bilang kayak, saya bingung. Kalau kental tuh orang harusnya seneng ya. Kayak, that's good gitu. Tapi ternyata apa yang kamu pikirkan belum tentu apa yang customer bilang. Akhirnya customer bilang, kayaknya kamu harus kurangin deh kekentalannya. Akhirnya sekarang kita yang di sini, kita berusaha untuk adjust dengan feedback dari customer. Customer di sini. Of course kalau feedbacknya udah 50%, you have to take it seriously. Kalau cuma 1-2, it's okay, maybe you're not my customer gitu kan. Tapi kalau feedback udah lebih dari banyak, kamu harus timbangkan. Harus work on the feedback. Nah, dari tadi tuh saya sih kepikiran ya. Toronto PIK. Jepang juga. Jepang tempat belajar gitu kan. Dari bisnis berarti ada dua tempat yang berjauhan. Boleh nggak sih diceritain? Pasti ada perbedaan culture dong. Even itu customer atau dari sisi tim, employee-nya. Gimana itu bisa menyesuaikan diri? Kapan ini Paula sebagai Paula orang Toronto sama Paula orang PIK? Sekarang udah better. Oke. Saya sudah better untuk understand staff di sini. Awal-awal saya sampai nangis karena pada saat saya gini, di luar negeri kita diajarkan untuk yang namanya honesty. If you're not comfortable, you have to tell that person you're not comfortable. If you don't like it, kamu harus ngomong. Kamu gak suka gitu. Pada saat saya melihat the way orang Indonesia kerja, yang dimana mereka pemahaman soal yang namanya food safety itu sangat rendah, yang dimana di Toronto itu food safety itu benar-benar
gila-gilaan. Iya. Kita di Toronto itu ada yang namanya public health yang datang inspect tempat kita 3 tahun sekali. 3 kali setahun. Yang mana dia datang itu without notice. Iya. Jadi inspeksi dadakan Inspeksi gitu ya. dadakan. Jadi misalnya contoh paling simple. Tempat cuci tangan employee. Kamu taruh gelas di situ. Itu temuan loh. Oke. Bisa kena denda. Ya? Kamu udah punya kulkas. Kamu udah tahu itu es biang tuh udah di mana-mana, berarti kan itu udah dingin banget tuh. Semuanya beku ya. Kamu nggak punya extra temperature di sana, itu temuan. Tempat yang kecil-kecil yang kamu nggak reach out gitu, mereka pakai center loh, dilihat sampai kayak gitu. Itu kena juga. Jadi dengan saya sebelum saya buka restoran, saya perlu yang namanya food handler certificate, yang dimana kamu belajar yang namanya temperature, cara penyimpanan, berapa lama dan lain hal seperti itu. Sedangkan di Indonesia nggak ada yang nggak ada sertifikasi. Mungkin ada. Saya pernah ngobrol sama orang, dia ada gitu loh. Tapi saya waktu itu pada saat saya kasih tahu mereka, I'm very direct. Dan banyak yang resign karena nggak bisa terima cara saya ngomong. Akhirnya adik saya turun tangan, dia bilang, oh, gue jadi yang ngomong. Karena lu tuh terlalu direct. Jadi pada saat mereka salah, saya kasih tahu, ini salah. Kamu harusnya seperti ini gitu. Tapi mereka tuh nggak bisa dikasih taunya yang seperti itu, yang direct gitu. Jadi harus pakai yang muter-muter dulu. Tapi saya bilang, saya akhirnya nangis, saya bilang gini, I cannot even be myself in my own country. Saya bilang seperti itu gitu. Muter itu kan wasting time juga. Kalau bagi Paula ya, bagi Paula. Akhirnya saya sekarang udah belajar. Pada saat mereka salah, saya harus kasih taunya different way. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jadi itu 2 SDM yang berbeda. Di sana 1 orang itu bisa mengerjakan 3 pekerjaan. Di sini 1 orang itu hanya bisa mengerjakan 1 pekerjaan. Jadi tapi saya nggak nyalain, mungkin karena labor juga mahal. So you have like higher expectation terhadap employee yang sana. Sedangkan yang di Indonesia karena labornya lebih affordable, jadi jangan kasih saya yang lebih yang seperti itu. Untuk customer sendiri, jujur, orang luar itu kita tuh belajar yang namanya apresiasi. Every single thing, apa yang dilakukan orang, kita belajar untuk apresiasi. Tapi mungkin karena klientel saya adalah berbeda, jadi untuk apresiasi itu menurut saya masih sangat berbeda gitu. Sampai saya bilang gini, pada saat di luar negeri, pada saat kita tanya, how's the food? Bagaimana makanannya? Mereka akan bilang, it's really good, thank you for cooking. Thank you for contoh. Pada saat waktu saya balik, restoran selalu ramai, apalagi lunch hour gitu. Kita telat samperin ke meja orang tersebut dan kita bilang, I'm so sorry, we're super busy, baru sekarang saya samperin ke kamu. Orang itu bilang gini, don't be sorry, I'm so glad that you are busy, take your time. Di sini waktu kita viral, astaga nana. Ya saya bisa kasih tahu, ini beneran, ini cerita real ya. Cerita real ya. Ibu-ibu ini pada saat kita bilang, Bu maaf kita udah backlog di kitchen, karena order banyak itu tuh sampai waiting list sampai panjang banget gitu. Dan waktu itu karena kita masih baru viral, kita masih belum bisa yang namanya manage customer. Kita bilang, Bu maaf ini lama banget ini. Terus akhirnya ibu-ibunya gini, berdiri, dia ngomong ke sebelah-sebelah, gila makanan tuh lama banget, jangan lagi deh makan di sini. Dia jadi provokator untuk tetangga-tetangganya gitu. Terus supaya didengar. Terus saya sampai bilang kayak, astaga, maksudnya pada saat restoran busy harusnya kan kayak punya understanding lebih gitu ya. Tapi nggak ada. Ini yang lebih lucu lagi gini. Kalau di luar negeri, saya selalu bilang ke staff saya, tanya, how's the food? Di sini, pada saat kita tanya, how's the food? Itu yang di otaknya customer tuh kayak, oke, gue harus komplain. Ini, itu. Unek-unek lah gitu. Unek-unek ya, keluarin semua. Yang lebih lucu, yang recently, saya tanya, Bu, gimana? Saya tanya staff saya, gimana komplainnya? Terus dia cuma bilang, customernya bilang, makanannya keasinan. Tapi saya lihat Bu, orangnya tuh terus-terusan nambahin soya sauce. Jadi emang diasinin sama dia. Jadi saya juga bingung Bu, ini sebenarnya asin atau kurang asin? Ngerti gak sih? Iya. Jadi sometimes
apresiasi itu sangat penting. Makanya saya juga belajar pada saat punya kayak saya makan di luar. Pada saat orang itu bawain makanan saya akan bilang makasih ya Mas. Thank you ya Pak. Tapi saya belum bisa seperti orang kulit putih yang tell the chef the food is really good. I really appreciate. Ngerti nggak yang sampai seperti itu? But I learned that here untuk apresiasi more orang-orang di sini. Gak peduli kamu cuma bawahan, kamu cuma OB, kamu cuma tapi saya belajar untuk mengapresiasi apa yang sudah mereka kerjakan. Luar biasa. Ini Sobat Biskom nih, kalau ngobrol sama Paula kayaknya waktu tuh nggak cukup gitu. Seru banget, banyak banget yang kita dapat gitu, story-story yang menarik. Nah, Paula minta tolong dong closing statement sama kalau ada yang mau disampaikan untuk pendengar-pendengar atau penikmat podcast yang Sobat muda Biskom, yang pengen mulai menjadi entrepreneur, ada pesan-pesan khusus nggak boleh ke situ? Oke, jadi untuk jadi entrepreneur itu menurut saya yang dibutuhkan itu adalah keberanian dan juga yang paling penting itu adalah resilience, mindset gitu. Karena skills, knowledge itu kamu bisa belajar down the road, ngerti nggak? Tapi untuk kamu bangkit lagi pada saat kamu merasa apa yang kamu kerjakan ini belum ada hasilnya. Dan untuk memotivasi diri kamu sendiri itu adalah hal yang paling terberat gitu. Jadi of course kamu butuh konsep, kamu butuh unique products atau unique service yang kamu bisa tawarkan. Tapi semua itu akan sia-sia kalau kamu tidak punya yang namanya mindset dan juga resilience. Itu sih. Hard work juga. Karena nggak semua orang beruntung. Benar. Jadi kerja keras, resilience, dan mau terus belajar. Itu yang paling penting sih. Ya, dan juga terima masukan. Luar biasa Sobat Biskom. Dengan sangat terpaksa kita akhiri ngobrol-ngobrol yang masih sangat hot sebenarnya gitu. But next time kita bisa ngobrol lagi. Thank you so much for your time untuk sharingnya dan semuanya. So Sobat Biskom, sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment supaya kita makin maju. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya akan pasti menarik. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa makan di Megumi bikin harimu makin lovely. Bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.